Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin fi mabda'il amr wa muntahah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Summa amma ba'du. Sahabat Yakisma dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa lagi di kajian Madani ini dengan tema yang masih sama, dengan terilham oleh ayat Allah Azza wa Jalla, yaitu wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya pada yang demikian, yaitu pada syurga dan seluruh kenikmatannya, hendaknya kita berlomba-lomba padanya. Dan tema buku ini pun tentang sibak nahwil janan, perlombaan menuju syurga Allah, perlombaan menuju akhirat Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan melanjutkan kembali kajian kita seperti biasanya. Namun sahabat Hikmah yang dirahmati Allah, kita niatkan sama-sama mudah-mudahan kajian ini semakin membuat kita lebih lagi giat untuk berlomba menuju surga Allah, dagangan Allah yang sangat mahal ini. Hari ini Allah mengobral surga ini kepada seluruh kita. Allah obral rumah kapling yang akan kita tempati nanti di surga nanti. Rumah ini rumah yang lantainya dari emas dan permata, kemudian pelayannya adalah orang bidadari dengan seluruh keindahan yang mereka miliki, kebun-kebun yang berbagai macam rasa, warna dan manisnya dan lezatnya. Lalu kemudian bahkan rumah yang disebutkan bisa saja akan berdampingan, bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam ayat Al-Quran sebagaimana permintaan dari istri Fir'aun, Asiyah, Rabbi bini li baitan indak, bertetangga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, kita berupaya untuk mendapatkan rumah yang luar biasa ini untuk bisa bertetangga dengan Rasulullah. Kata Rasulullah dalam hadisnya, inna aqrabakum ilayya majlisan yaumal qiyamati ahsanukum khuluqah. Orang yang paling dekat tempatnya denganku, bisa jadi rumahnya, istananya dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat nanti, adalah mereka yang berakhlak baik. Jadi kita berusaha terus untuk berlomba menuju surga, dan tentunya kita berlomba mengkapling tempat kita dekat dengan Rasulullah, bertetangga dengan beliau, dan bahkan di tempat yang setiap hari kita melihat Allah Azza wa Jalla, dan tempat itu adalah Jannatul Firdaus. Kita berusaha untuk mendapatkan Jannatul Firdaus. Idza sa'altumul jannah fas'alu a'laha. Kalau minta surga, mintalah yang paling tertinggi, yaitu surga Firdaus. Kita niatkan mudah-mudahan Allah SWT dengan kajian kita ini Allah berikan maunah, taufiknya kepada kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah hingga kita mendapatkan hadiah besar ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tema pembahasan kita masih dalam pembahasan bagaimana kita membuat hati kita lebih cepat untuk mendapatkan surga ini. Sebab surga tidak hanya dengan amalan secara kuantitas kita, amalan kita, tapi juga kualitasnya. Dan kualitas amalan kita itu pun ditentukan oleh hati kita. Jadi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu menggunakan hati kita. Sedangkan perjalanan di muka bumi ini akan selesai dengan keluarnya ruh dari jasad kita. Sahabat Yakisma yang dirahmati Allah, maka untuk membuat hati kita menjadi semakin cepat menuju Allah, yang dengannya kita akan memenangkan perlombaan ini, beberapa hal sudah kita jelaskan. Adalah kita hendaknya datang ke oase keimanan, oase iman yang
pertama sudah kita jelaskan juga, yang pertama uwasa iman itu adalah zikrul maut, senantiasa mengingat kematian. Kematian ini datang menghancurkan segala hal yang kita miliki. Jika ia memiliki pangkat, maka ia akan putuskan pangkat itu, jabatan. Jika ia punya harta yang banyak, ia akan putuskan harta itu. Dan seluruh yang kita miliki, maut datang untuk menghancurkan seluruhnya. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa maut itu dengan hadimul ladzat, yang penghapus atau penghancur segala kenikmatan di muka bumi ini. Dengan mengingat kematian ini, hati kita akan semakin cepat menuju Allah dan tentunya semakin memudahkan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua adalah, hal yang kedua dari awasa iman ini adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis qudsi Allah telah mengatakan, wa bi'izzati, dengan kemuliaanku dan kebesaranku, aku tidak akan la ajma', aku tidak akan mengumpulkan aminaini, wa aku tidak akan mengumpulkan dua aman dan juga dua ketakutan. Kata Allah SWT, jika hambaku merasa aman denganku di dunia, maka aku akan buat ia ketakutan di akhirat. Dan jika dia takut kepada aku di dunia, maka aku akan berikan keamanan kepada dia di akhirat. Jadi awasi kedua ini sudah juga kita jelaskan. Dan yang ketiga adalah awasi yang ketiga adalah penyesalan penduduk syurga nanti jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita masuk ke dalam syurga. Ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa yatahassar ahlul jannah ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha azza wa jalla fiha." Penduduk surga itu mereka tidak menyesal pada sesuatu kecuali terhadap beberapa saat yang dia lalui di dunia ini dan tidak terisi di dalamnya zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini awasi yang ketiga yang perlu kita terus mengingatnya dengan baik, bahwa orang penduduk surga, Rasulullah menyebutkan penduduk surga yang nanti akan menyesal adalah mereka yang menyesal dikarenakan waktu 1 detik, 1 menit yang mereka lalui tidak ada niat penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena segala yang tidak terisi dengan penghambaan kepada Allah, tidak ada niat untuk penghambaan ibadah kepada Allah, maka seluruhnya itu sia-sia. Karenanya para penduduk surga pun mereka menyesal. Sebagian para ulama menyebutkan mereka menyesal karena melihat hasil dari apa yang mereka tanam dulu dari ibadah di dunia ini, mereka dapatkan nikmatnya sangat luar biasa di surga itu setelah mereka mendapatkan hadiah-hadiah ini. Dan seandainya jika waktu-waktu yang kosong itu dari mengingat Allah, dari zikir, dari ibadah di dunia itu, jika seandainya mereka bisa mengisi dengan kebaikan, maka kenikmatan yang mereka dapatkan di akhirat pun, di surga itu pun lebih daripada yang semestinya. Ini jamaah sekalian dirahmati Allah adalah awase yang ketiga. Sedangkan awase keempat adalah kita melihat 5 pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim, yang dengannya akan membuat keimanan kita semakin menguat dan juga membuat hati kita semakin tertaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah tilawatul Quran. Ini penting sekali. Tilawatul Quran itu semakin membuat hati kita cepat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini pada beberapa pekan yang lalu sudah kita jelaskan bagaimana tilawah Al-Quran ini memberikan efek yang sangat besar. Tetapi ada beberapa hal yang mesti difahami cara berinteraksi dengan Al-Quran untuk membuat hati kita semakin kuat, sekaligus membuat kita terdepan dibandingkan dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita lainnya, kaum muslimin lainnya dalam berlomba menuju surga ini. Dan tahapan itu yang pertama adalah setiap kita mesti mengerti ayat yang kita baca. Itu penting.
Tidak hanya sekedar kita melafalkannya dari dalam sisi bahasa Arabnya saja, Al-Qur'annya, tetapi jauh lebih penting juga adalah kita mengerti arti dari ayat yang kita baca. Setelah mengerti, baru kemudian kita memaknai arti tersebut. Baru kemudian setelah memaknai, ada lagi yang berikutnya, yaitu ayat itu ditujukan kepada diri dia sebelum ditujukan kepada orang lain. Maka ada beberapa yang penjelasan yang pada pertemuan sebelumnya pernah kita jelaskan. Jika kita buat dengan baik, Al-Quran itu akan membuat kita lebih cepat untuk tertaut dengan Allah. Di satu kesempatan disebutkan bahwa Al-Quran ini adalah hablullahil matin, tali Allah SWT yang kuat. Jika kita pegang tali, maka energi dari Allah SWT itu sangat kuat ke kita. Jika kita berlepas dari tali Allah Al-Quran ini, maka keterikatan kita dengan Allah pun akan jauh. Sehingga beberapa guru kami pun pernah menasihati kami bahwa jika ada salah satu ibadah, sholatkah dan lain sebagainya, sempat bermasalah, maka ketahuilah bahwa Al-Quran kita pun sedang bermasalah. Jadi sejauh mana seorang hamba dekat dengan Al-Quran, maka dia pun juga akan semakin dekat dengan Allah SWT. Jika dia jauh dari Al-Quran, maka demikian pun hubungan dia dengan Allah SWT pun akan jauh. Karenanya ini penting bagi kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah, hal yang lain pun yang disebutkan oleh pengarang kitab ini pun adalah misalnya tentang luzumul jamaah. Hendaknya kita bersama dengan teman-teman kita, bersama dengan jamaah ketika beribadah kepada Allah. Tidak boleh kita berlomba secara sendiri-sendiri. Karena berlomba dengan kita sendiri saja, itu justru akan semakin lama membuat semangat kita akan semakin menurun, dan kita tidak terpacu untuk melakukan kebaikan karena kita melihat kita tidak punya kompetitor dalam perlombaan menuju surga ini. Karenanya bersamalah dengan jemaah, maka semangat kita, kemudian spirit kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah itu semakin kuat. Nah, terkait dengan terus berjamaah ini, Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadisnya bahwa tentang berjamaah, kata Rasulullah SAW, man arada buhbuhatal jannah falyalzim al-jamaah. Siapa yang ingin surga yang paling tengah. Jadi kalau kita kan biasanya yang paling ramai dan seterusnya biasanya kan di tengah kota. Tapi ini surga dengan seluruh keindahannya itu tentunya di tengah itu sangat luar biasa. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mau mendapatkan surga yang di tengahnya, maka hendaknya dia mengilzamkan diri, mengharuskan dirinya, mewajibkan dirinya untuk senantiasa bersama dengan para jamaah. Lain pun dalam hadis Rasulullah mengatakan, alaikum bil jamaah, hendaknya kalian terus bersama dengan jamaah, wa iyyakum wal furqah, dan jauhilah kalian berpecah belah. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Sebab setan itu akan bersama yang sendirian dan dia akan jauh dari dua orang, apalagi jika tiga dan seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini oase iman yang mesti kita perhatikan, dan dengannya jika kita datang ke oase yang sangat luar biasa ini, akan membuat hati kita pun akan semakin cepat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang kedua, setelah kita fahami, kita datangi oase keimanan yang luar biasa ini, supaya membuat hati kita dekat dengan Allah, maka yang kedua adalah kita mesti mengenal hambatan-hambatan dalam perlombaan ini. Hambatan-hambatan dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mesti mengenalnya dengan baik. Saya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita tentang hambatan ini. Misalnya Allah bilang, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum
wa ma kana li 'alaikum min sultan illa da'autukum fastajabtum li. Ini di surat Ibrahim ayat 22. Allah mengabadikan perkataan iblis, setan, kepada orang-orang yang dahulu menjadikan dia sebagai temannya, sekutunya di dunia ini. Kata setan itu kemudian Allah abadikan agar kita ini sadar. Nanti di hari kiamat dia akan mengatakan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang hak. Sedangkan aku pun menjanjikan kalian dengan janji. Fa'akhlaftukum. Lalu setan itu kemudian membuat kita ini mengikuti janjinya, lalu membuat kita jauh dari janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Padahal aku ini tidak punya kekuasaan terhadap kalian, kecuali illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali saya hanya sekedar memanggil kalian, menyuruh kalian, dan kalian menyanggupi panggilan itu. Jadi Allah sengaja untuk mengabadikan kata-kata ini agar kita ini sadar bahwa akan ada rintangan-rintangan dalam perlombaan ini. Jadi kalau perlombaannya biasa saja, tidak ada rintangan, ya tidak orang ya kita bilang tidak menantang. Kalau perlombaannya ada hambatan, ada rintangan, maka itu yang terbaik. Karenanya perlombaan ini hadiahnya adalah surga. Ya karena memang persoalannya hambatan pun atau rintangannya pun juga sangat sulit di sana. Di ayat yang lain pun Allah mengatakan, ya bani Adam la yaftinannakum syaitan. Wahai anak Adam, hendaknya jangan sampai kalian terpedaya, tertipu oleh tipu dayanya syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana Allah pernah mengeluarkan orang tua kalian, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam dan Hawa dari surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi ini semacam alarm dari Allah bahwa siapa saja yang masuk dalam perlombaan ini menuju Allah, maka dia mesti pahami ada banyak rintangan di sana dan hambatan. Ini perlu kita pahami. Sahabat Ikisma yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan hambatan yang pertama. Apa hambatan yang pertama? Hambatan yang pertama adalah tulul amal. Panjangnya angan-angan. Ini hambatan pertama. Kita bahkan mereka yang mau masuk di sini selalu punya angan-angan. Bahwa saya akan menghafal Al-Quran 30 juz, saya akan mentilawahkan Al-Quran dalam sehari 1 juz, saya ingin menyelesaikan sholat rawatib dan lain sebagainya, saya ingin sholat pada awal waktu. Saya tidak bilang sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu itu bukan capaian yang wah, karena itu kewajiban. Kalau capaian yang wah itu kalau sholatnya di tepat waktu, rawatibnya kita selesaikan. Kemudian dalam 1 pekan bisa qiyamul lail 1 kali. Jadi dalam 1 bulan bisa 4 atau 5 kali. Kita punya banyak sekali ekspektasi dalam perlombaan ini. Yang kemudian membuat kita terdepan untuk dekat dengan Allah SWT. As-sabiqun al-sabiqun ulaika humul muqarrabun. Orang-orang yang terdepan, kata Allah SWT, mereka adalah orang yang dekat dengan Allah. Nah, kita punya banyak sekali angan-angan untuk buat kita ini menjadi terdepan. Tetapi kadang-kadang rintangan yang pertama yang tadi saya sebutkan, angan-angan itu dia membuat kita tuh selalu mengatakan nanti, insya Allah. Ya, kadang hari ini kan insya Allah kita ini bermakna tidak melakukan. Kalau insya Allah yang sebenarnya kan saya akan melakukan. Tapi kalau insya Allah sekarang, ya kadang-kadang kita pahami sebagai tidak melakukan. Tapi mestinya kita rubah makna itu. Bawa ke makna yang sebenarnya bahwa insya Allah itu akan kita lakukan. Nah biasanya kata-kata nanti itu yang membuat seluruh yang kita sudah rencanakan itu menjadi hancur semua. Mau sholat tepat waktu nanti karena masih ada waktu yang panjang. Kita juga misalnya mau ngaji nanti,
mau tilawah nanti dan seterusnya. Itulah rintangan yang membuat kita itu kalah dalam perlombaan ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah, maka hal pertama yang mesti kita pahami ini adalah kita mesti sadar bahwa setiap waktu itu, waktu yang kita miliki, itu modal yang paling dasar bagi kita untuk membuat kita memenangkan perlombaan ini. Sebab sedikit saja kita lalai, maka tempat kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah pernah menceritakan tentang bagaimana keadaan sahabat Abdullah bin Rawaha dengan Ja'far bin Abi Thalib. Dua-duanya mati dalam keadaan syahid. Tetapi Ja'far bin Abi Thalib mendapatkan tempat yang lebih baik dibandingkan dengan Abdullah bin Rawaha. Sebab Ja'far bin Abi Thalib ketika menjadi seorang syahid, tidak ada sedikit pun keraguan pada di dalam hatinya dalam berjihad menuju Allah SWT. Sedangkan Abdullah bin Rawaha, beliau sedikit saja pernah ragu untuk maju ke medan perang, tapi kemudian setelah itu beliau kembali lagi ke azamnya. Lihat bagaimana hanya persoalan sedikit itu saja, sedikit ragu saja membuat tempat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Bagaimana jika kita yang mengatakan nanti. Wallahu alam. Jika hal itu terus kita lakukan, bisa saja ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang akan kalah dalam pertarungan ini, dalam perlombaan ini. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah, dengan seluruh ekspektasi kita itu, lalu kemudian datang rintangan ini, kadang-kadang bisa membuat seseorang bukan hanya bisa perlombaannya dia bisa dapatkan pada juara berapa, tapi kadang-kadang membuat dia bisa bahkan keluar dari perlombaan itu. Ya pengen berbuat A, B, C, D, tapi karena niatnya itu yang kemudian membuat dia jauh. Belum sempat untuk bertobat, tiba-tiba ajal pun datang. Lalu kalimat nanti masih ada pada lisannya. Belum sempat untuk berbuat A, kemudian ajal kita pun datang, lalu kemudian kita pun selesai. Dan ini Rasulullah SAW telah menggambarkan dalam sebuah hadisnya, di mana Rasulullah SAW menyebutkan hadzal insan. Rasulullah membuat satu garis, kata Rasulullah SAW ini beliau tarik, ini hadzal insan, kata Rasulullah SAW ini manusia. Lalu Rasulullah bikin garis di sebelahnya lagi, wa khatta ila janbi khattan, bikin satu garis lagi, kata Rasulullah SAW ini adalah ajalnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW khatta akhir ba'idan. Lalu Rasulullah bikin satu ajal, satu garis lagi yang paling jauh. Lalu kata Rasulullah SAW, ini adalah amal atau angan-angan manusia yang panjang. Lalu kata Rasul, fabainama huwa kadzalik idz ja'ahul aqrab. Ketika dia pengen untuk mengambil yang paling jauh itu, berharap untuk jauh itu bisa dia dapatkan, tiba-tiba datanglah yang paling terdekat, yaitu ajal. Maka ini hal yang akan membuat kita semakin jauh dari Allah, membuat kita kalah dalam perlombaan ini. Waliyadzubillah, jika kita tidak termasuk dalamnya. Para jemaah yang Allah cintai, sahabat ekisme yang Allah cintai, nanti ini, kata nanti atau panjang angan-angan ini, sebabnya karena kita ini tidak mengetahui betapa perlombaan ini sangat berharga. Kalau seandainya kita tahu perlombaan ini sangat berharga, tidak ada satupun menit, satu detik yang akan kita lalaikan di situ, tapi seluruhnya kita akan terus sadar untuk menggapai harga yang akan kita dapatkan, hadiah yang akan kita dapatkan dalam perlombaan ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sahabat ekisme dimanapun berada, pahamilah rintangan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesadaran oleh Allah untuk faham terhadap perlombaan ini dan tidak tergoda dengan yang namanya panjang angan-angan ini. Insyaallah kita akan sampaikan penghalang-penghalang atau hambatan-hambatan lainnya pada pertemuan berikutnya, dan kita berharap Allah SWT membuat kita menjadi hamba yang selalu dekat dengannya,
berlomba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.